di sana. Jadi early gamenya tinggal bagaimana nanti GB-nya ini dengan Suyo bisa nahan juga. Mungkin kalau bisa dapat 1-2 poin kill akan sangat-sangat bagus sekali. Oke, so langsung kita bakal langsung masuk ke dalam match yang keempat hari ini antara Blacklist International versus Alter Ego. Ini bakal jadi penentuan siapa yang akan berhenti perjalanannya dan siapa yang akan melaju ke babak selanjutnya menghadapi tim Liquid ID. Yep, karena sudah ditunggu ya. Jadi Liquid ID bisa reset dulu nih sedikit. Istirahat dulu. Istirahat sebentar juga. Di mid-nya langsung diganggu juga ada Proxiva. Untuk di area mid, Hildanya main di samping berarti ya. Udah di XP lane. Dan kali ini akan keliling nih untuk mencari informasi. Dan Fraction sudah masuk, seharusnya GD-nya agak sedikit terdelay. Dimana orange buff, purple buff-nya lihat tuh. Agak tidak diambil ya. Iya, masih Udah dibiarin aja dulu. cukup dilepas ya karena emang gangguannya udah mulai kerasa. Tapi apakah bakal ada invasi nih yang dilakukan? Ngelihat dua pemain bahkan dikirim oleh Blacklist International untuk memberikan gangguan tersebut. Diambil sudah berarti untuk saat ini dan bakal cukup berpengaruh nanti untuk jangka panjangnya juga. Dan sejauh ini Alterigo, mereka main 3, mereka main tabrak seperti untuk saat ini mencari keributan lagi di sekitar area river untuk menukar creep yang tertukar. Creep yang tertukar. Creep yang tertukar. Ya tapi GB sebenarnya tertahan kan, karena tidak mendapatkan purple buff juga Pinkman di samping dari GB dan first blood. Oke, meskipun dapat pertukaran memang karena seorang GM Pinkman, tapi ini jungler jadi emang akan sangat merugikan buat Alter Ego. Udah hilang purple buff, ini bukan masalah hilang buat GB ya, tapi masalah MP dapatnya itu loh. Yes, dan juga level dari MP yang bisa di atas jauh nantinya ya. Untuk peraduan Retribution di Turtle yang pertama, karena ini masih di under menit yang kedua. Dengan tumbangnya sekali, adanya perbedaan level 5 melawan level 4 nanti untuk adu Retribution di Turtle yang pertama. Oke, tapi sabar dulu. Seperti kita bakal menurunkan tempo terlebih dahulu untuk 2 menit yang pertama. Cuma cukup jarang loh aku ngelihat rotasi di awal yang dilakukan oleh Alter Ego kayak gini yang mereka langsung tukar creep dengan 3 pemain langsung. Ya mungkin karena udah keculik duluan ya di purple-nya. Iya, karena kayak kalaupun dia datang dari purple belum ada jaminan bisa menang juga kan. Iya sih. Kayak lawannya Hilda Khalid dengan Bane. Jadi cukup banyak efek-efek sisi yang bisa dimainkan. Jadi mending mereka bisa tukerin dengan yang lebih banyak lagi aja, ngambil di sisi atas dari Clips Jungle. Iya, dan yang cukup disayangkan adalah harus tumbangnya itu. Karena kan kita udah ngelihat sempat escape sebenarnya, sempat berhasil ada upaya recall yang digagalkan. Jadi sebenarnya cukup disayangkan sih ketika kita ngelihat ada 1 poin eliminasi yang harus diberikan. Makin jauh lagi deh untuk perbedaan levelnya antara kedua belah jungler. Ya beda 1 level ya lumayan pengaruh lah, tapi bukan berarti tidak bisa untuk adu Retribution ya. Ya, tergantung bisa setup lah nanti. Masih ada adu setup juga. Dan kalau sampai main adu setup, Hilda Khalid tetap sih serem banget karena ada Raging Sandstorm. Terus masih ada Art of Hunting-nya juga. Masih ada lagi, wah itu banyak banget Deadly Catch-nya juga. Efek-efek knockback-nya ya kan, dan juga ya dengan efek-efek splash 360 nih dari Bane yang bahaya. Iya, dan ini pasti sebenarnya kita ngelihat bentar lagi kan udah mau masuk 2 menit juga ya. Cuman yang aku khawatirkan adalah ini power dari Valentina. Karena berarti power Deadly Catch-nya jadi seimbang kan? Yes, buat nge-clear zona di area turtle-nya itu bisa dipegang juga berarti sama Alter Ego. Tapi pilihan kan mau Netherrealm atau mau Deadly Catch. Nah itu tuh sekarang biasanya Netherrealm kalau di awal-awal. Kalau di awal yang bantu lah ya untuk prolong team fight-nya, apalagi ada Poveus yang dibawakan untuk Alter Ego juga. Dan let's go, sudah di unpause, turtle-nya spawn di area bawah dan di start terlebih dahulu oleh GB. Melihat positioning dari MP ternyata masih bermain di purple buff ya. Memang di level 5, tapi tidak ada pemain dari Blacklist yang dekat dengan turtle yang pertama. Iya, jadi secara waktu mereka harus lebih sabar dan kayaknya bakal dilepas aja. Ditukarkan dengan on-range buff yang ngebuat Alter Ego berhasil secure secara turtle. Dan untungnya masih bisa selamat juga buat Khalidnya bersama seorang Haji yang kali ini lumayan sekarat tapi still survive. Iya, Bane-nya yang tidak jadi nih buat ke Orange tadi. Cancel ya. Iya, cuma dapetin 1 ya. 1 clips tadi di bagian bawah dari Orange buff. Dari JM Pinkman yang berjumpa dengan Ino juga jelasnya pressure akan masuk dari Povius yang menang dari Hilda. Kalau kita bicara soal Infernal Pursuit juga dan outplay, nyaris outplay tadi. Wah, ini udah tipis banget, tapi ternyata bakal dibalikin seperti ini. Persiva yang sudah mulai mendekat dan pertukaran terjadi, tapi pertukaran yang gak adil buat Blacklist International. Gold laner ditukarkan dengan sosok Roamer. Yap, setuju. Itu nice play tadi ya. Karena memang outplay masih memaksakan untuk maju kembali. Dan ternyata harus terkena damage juga dan dia tumbang. Dari sisi skornya, Alter Ego sanggup untuk menangani ternyata nih Hilda dan juga Khalid. Jadi bukan hambatan sama sekali. Sekarang mid late game jelas ini adalah titik tumpuan untuk Alter Ego bisa mendapatkan kemenangan game yang pertama.
Dan Haji baru saja tercicil tadi dengan satu buah Evil Queller yang di hold. Jadi mode panah ya. Lumayan sih, bakal cukup berasa berarti untuk di early game kita kali ini. Tapi buat Alter Ego, ini permainan dari Dreams juga yang bakal jadi tumpuan ya dari arah rotasinya. Karena dia yang bisa memberikan informasi, lihat ngebawa rotasi buat Heist juga dengan Gediminnya. Supaya bisa lebih cepat lagi balik ke area top lane setelah tadi ngambil beberapa minions juga di area mid lane. Ya, di bagian bawah ini udah seru banget tuh 1v1. Datang sampai kapan nih nanti ya? First item ya. Underbelt untuk GM dengan setup kedua yang berada di area bawah juga. Mungkin Blacklist bisa setup terlebih dahulu sekarang ya. MP punya War X juga. Join teamfight kah? Karena sudah akan ada di level ke-8 juga sebentar lagi untuk MP. Jadi untuk advantage yang sempat didapatkan oleh Blacklist ini masih belum terlalu terlihat sekarang. Belum terlihat, tapi mungkin nih sekarang bakal agak berbeda ya, karena ngelihat setup di area Turtle udah cukup banyak pemain dari Blacklist International yang mendekat, dan sepertinya bakal ada kontes. Mengingat Dino juga udah mulai kehilangan sampai setengah nyawanya. Persiva udah mulai hadir, dan ini dia satu ball ultimate yang bakal coba untuk menangkap Nino dan juga Roundel, sehingga mereka tidak bisa pulang sepertinya dengan Silence yang kali ini memakan 3 korban sekaligus. Terlalu nempel tadi dan langsung terpanis 1-1. Dengan begitu banyaknya source ultimate yang memang dibuka oleh Blacklist, tapi mereka yang lebih untung juga. Dan MP melanjutkan petualangan untuk mendapatkan outer shield bagian bawah ya. Ini udah dihabiskan juga plating gold full untuk Blacklist International sekaligus mendapatkan bottom turret. Iya, ini ruginya bukan main lagi ya, karena turret loh. Turret benar-benar menjadi milik dari Blacklist International di bawah menit yang kelima. Pertukaran mau coba untuk dilakukan karena atas Alter Ego. Mereka juga masih belum bisa mendapatkan satu pemain, karena yang ada di atas ini yang dikhawatirkan kan. Ya, dua hero tebal. Iya, Hilda sama Khalid om. Ya, dua hero yang butuh burst damage, dan ini nggak ada burst damage sama sekali ya. Buat Alter Ego ada kelas, tapi masih belum jadi juga. Harus menunggu full item. Bisa melawan dan GB. Oh, ini bakal jadi bahaya, tapi masih ada guiding win tentunya dari seorang Dreams. Selamatkan lagi Roundel yang udah mulai memancing juga dari arah yang lain. Tapi Blacklist terlihat gak terlalu terburu-buru juga sih dengan advantage yang udah mereka miliki. Ya, mereka bakal untuk rotate juga kan tadi dari pemain-pemainnya juga. Dan Outplay kembali ke area top, sepertinya akan berusaha untuk mendapatkan top turret juga, dan 4 melawan 4 nih ya. 4 melawan 5 bakal jadi top lane. Ya, untuk Blacklist International dan Dreams sepertinya juga belum bisa ngebuka apapun buat sekarang dengan cycling eagle-nya. Outer turret akan menjadi milik dari Blacklist dengan begitu saja tanpa adanya perlawanan, dan sejauh ini memang belum ada pertukaran yang terlihat nih. Yap. Dan juga ini semua damage yang dimakan dengan GM Brickman. Begitu banyak source damage yang sudah terbuang, Shiva muncul di belakang dan masih berlanjut ternyata untuk team fight-nya. Oh, ini bakal jadi bahaya karena Nino akan langsung menjadi korban pertama dari team fight kali ini. GB yang juga akan langsung terusir setelah ada upaya pendorongan Whitney di bagian bottom lane. Bahkan Purple Buff ini juga akan menjadi milik dari Blacklist International. Benar-benar main rapet ternyata dari Blacklist, tidak membiarkan adanya kesempatan untuk Alter Ego bisa melakukan split juga ya. Lihat ditabrak terus-terusan lagi-lagi Raging Style kena dan tumbang sudah GB. Wah, dan masalah ini gak cuma GB, tapi ada Roundel juga yang langsung menyusul karya base-nya. 3 pemain dari Alter Ego masih mau mencoba melakukan perlawanan, apalagi dengan damage dari seorang Heist. Tapi masalahnya Nectar Realm juga hadir di waktu yang tepat. 2 pemain hilang. Dan masih Blacklist International sangat mendominasi untuk 7 menit yang udah berjalan. Iya, karena mereka ngajak untuk main kumpul. Sedangkan item belum dimiliki oleh Alter Ego yang membuatnya kelihatan kuat nih, Hilda dan juga Khalidnya. Dan MP punya space untuk bisa melakukan solo di objektif tadi. Turtle yang ketiga dipegang oleh Blacklist juga. Dan Outplayed sudah mulai mengumpulkan item-itemnya. Dan ini mereka sudah mulai kumpul tim fight terus-terusan. Mereka tidak terlihat melakukan split push sendirian, nggak ada. Mereka bakal join untuk team fight juga dan membiarkan MP untuk tetap melakukan farming. Bener sih, dan untuk fokus ke arah objektif buat Alter Ego secara world ini juga bakal agak sulit ya untuk dilakukan. Dan secara itemizations pun belum banyak dari Cloud-nya sendiri, masih butuh 1 item mungkin untuk melengkapi Trinity-nya karena baru ada DHS dan juga Corrosion Sight. Iya, masih butuh waktu berarti ya, dan lihat tuh kumpul semuanya 5 pemain. Jalan berbarengan selama ada Deadly Catch untuk bermain front to back bakal susah ditembus dengan Alter Ego. Dan tetap disamperin ya sama seorang GM di sebagian bottom lane untuk menutup upaya mendapatkan inner turret juga. Yang dimana ini salah satunya yang bisa lakukan mungkin buat sekarang dari Alter Ego. Tapi sama dari Blacklist International juga mereka tetap kirim pressure yang sama di area top lane. Iya, dan bahkan untuk turret inner turret top sudah diambil juga dari Blacklist. Lagi Orange Purple Buff yang akan dicabut juga dari Blacklist International sangat memimpin nih
untuk semua buff yang sedang diambil. Agak susah untuk Alter Ego keluar dari posisi seperti ini ya, karena belum banyak momentum yang bisa mereka ciptakan juga. Dan secara gold pun kita bisa ngelihat keunggulan ada di dua damage dealer dan Blacklist International dari posisi dari seorang GM Big Man yang terlihat ini langsung ya udah aja karena flicker yang dibawakan oleh Hildanya. Yap, dan ini kayak susah banget ya untuk bisa men-trigger battle spell dari ya Blacklist. Kayak butuh lebih dari satu hero, 2, tadi bahkan ada 4 loh untuk bisa memancing keluarnya flicker. Dan Blacklist kembali nih, buff demi buff sudah mulai dijarah juga. Mereka mendapatkan buff, kemungkinan juga untuk Lord ini akan diambil dengan Blacklist International kembali, kecuali ada teamfight yang bisa di-engage oleh Alter Ego. Cuman belum terlihat ya sejauh ini potensial dari Alter Ego, karena goldnya juga udah mulai dibawa lebih jauh lagi. Roundel dengan Netherrealm yang kali ini dipilih, apakah ini bisa memperkuat team fight yang bakal diciptakan? Tapi masalahnya kita melihat juga masih ada di area top lane dan Lordnya terbuka dengan sangat lebar. Blacklist International akan langsung secure untuk objektif selanjutnya. Iya, benar-benar di zoning semuanya. Kalau kita lihat kekuatan dari Kali dan juga Hilda tadi yang memisahkan tim fight, membiarkan MP bekerja untuk mendapatkan Lord yang pertama. Split push bagian top tadi masih gagal didapatkan satu buah tarat ya untuk di area top karena masih berdiri juga di atas sana dan dijepit seharusnya Proxiva dari belakang. Dari dua arah yang berbeda, dan kali ini Regin Sensor bakal langsung mengejar karena seorang GP masih bisa survive. Memang Jerry dan Dream bakal coba untuk mendelay dengan satu buah Circling Eagle, berhasil delay-nya, tapi berhasil dari round juga di waktu yang sangat tepat. Deadly Cash menyusul begitu saja, dan blessing duet dari seorang Heist akan coba untuk mendapatkan MP, tapi MP pun masih bisa melarikan dirinya dan udah cukup seperti untuk saat ini dengan 3 flicker yang sudah tertrigger outplay. Tiba-tiba kembali lagi ke area pertempuran, ada Nino dan juga Dreams yang akan langsung diusir lagi, dan GM Big Man yang tiba-tiba muncul dari bagian belakang target menuju ke arah inner turret, dan Lordnya dibiarkan bebas di area mid lane sendirian saja bersama seorang Heist. Yap, dan tidak ada yang tumbang di sepanjang tim fight yang baru terjadi tadi, dan Outplay punya Holy Crystal. Swapus untuk Lord tadi juga, dan ini masih dengan Super Minion yang berjalan bagi Blacklist. Ya, objektif sudah mereka dapatkan. Setidaknya tadi ya, mereka udah inner outer turret milik dari Alter Ego ini sudah tercabut semuanya. Dan bahkan tim fight tadi tidak ada korban jiwa untuk Blacklist. Iya, itu sih tim fight panjang banget yang belum membuahkan hasil. Tapi dari Alter Ego mereka harus sudah mulai bersiap-siap buat wave selanjutnya. Badang. Oh, itu soundnya ya Om. Soundnya Badang ternyata kayak gitu ya. Yang baru boleh nih kalau Mobile Legends mau bikin sound Badang. Ada Om Wawa ya siap ya. Dan balik lagi ya ngomongin ke arah Heist, sebenarnya sejauh ini Heistnya juga gak ke pressure banget sih. Cara eliminasi Heist jadi satu-satunya player yang belum ke eliminate. Ya, tapi dia butuh damage, dan juga mungkin kalau sudah punya Trinity attack speednya nanti baru Cloud-nya lebih sakit ya. Tapi single target yang menjadi masalah untuk Cloud, kecuali ada Blazing Duet yang memang bisa dipakai. Dan itu yang bahaya, karena Heist sendiri ini bukan Purify kan. Dia pakai Spring, memang bisa ngedodge, tapi seberapa lama untuk bisa mendodge juga. Dan Dreams-nya dikejar oleh GM Big Man yang masih ready untuk flicker. Tapi udah lumayan lah tuh Heist masuk ke arah Jumping Man. Ada lah setengah darah menghilang, tapi ini Hilda juga, jadi regennya gampang ya. Langsung full lagi. Setengah darah full lagi. 3 detik perlu lagi. Yang penting ada semak-semak aja ya. Ini kalau climate change abis rumputnya bisa tuh. Bener sih. Untung enggak ya. Untung masih aman buat sekarang. Dari Blacklist International, 20 detik lagi mereka akan segera menuju ke arah Lord yang sudah ter-enhance. Iya, dan GB tidak mendapatkan buff. Ini yang ya lumayan berat sebenarnya untuk GB ya. Meskipun secara level ya hampir menyamai dari MP, tapi secara team fight dan juga mungkin potentially dia muncul untuk bisa masuk tengah. Ini akan sulit nanti untuk GB juga. Karena untuk cooldownnya kan ya lumayan lah ya, kepotong 10%. Dan lagi-lagi di sini MP akan dibiarkan solo saja mungkin untuk mendapatkan Lord Enhance ini. Atau mereka bakal ngajak untuk duel di dekat Lord pun masih oke sebenarnya untuk Blacklist, karena Alter Ego mereka lebih ke counter initiate. Mereka yang berusaha untuk melakukan snatch terhadap Lord yang kedua. Iya, harus menunggu juga ya. Berarti momentum dari Blacklist International dan terutama dari Raging Sandstorm sih. Ini yang bakal jadi pembuat momen banget ya, karena efek stunnya bakal terasa cukup lama dengan damage yang juga gak main-main. Dan lihat bagaimana dari Lordnya udah mulai cukup tipis sekarang, berhasil diamankan tanpa adanya gangguan yang terlalu terasa. Dan Alter Ego yang bakal coba untuk ngebalikin keadaannya. Satu pemain yang hampir tumbang diselamatkan dengan sebuah Netherrealm. Dan apakah bakal dikejar?
Deadly Catch sudah mulai menyusul juga GB yang kali ini bisa memberikan damage dengan begitu menyakitkan, dan Blasting Duet dari Hayes yang akhirnya memakan korban MP bersama seorang GM Pinkman. Yep, dan Melvin untuk Hayes juga. Dan akhirnya ya potensi untuk Cloud bisa join team fight tadi. Blazing Duet yang memang masuk, yang terlihat bagaimana Blacklist sudah menggunakan Netherrealm akhirnya bisa ditabrak oleh Alter Ego. Dan Lord ini akan menjadi salah satu Lord yang sia-sia untuk Blacklist International sekarang karena tidak dihantarkan dengan siapapun juga dengan tumbangnya MP bersama dengan GM Pinkman. Ya, ini bukti kesabaran membuahkan hasil ya, karena ketika kita ngelihat skating di area Lordnya, ya udah Alter Ego merelakan Lord, tapi mereka bakal paksa ke arah team fight ya. Dan apakah ini bakal dilakukan lagi oleh seorang Dreams, karena itu bahaya banget Flicker. Bahkan sampai harus dibuka dan dikejar lagi oleh seorang Haji, sama ngebuka Flickernya. Flicker yang masih miss tadi. Dan ya tenang, masih ada Hayes nih. Karena masih ada Cloud juga, dan Ino punya Dominance Eyes, alright. Mungkin tanpa kehadiran MP tadi memang rugi ya buat Blacklist, di mana gold mereka sudah mulai terkejar. Cara teamfight juga terlihat cukup rapi tadi buat Alter Ego. Mereka sangat sabar untuk menantikan kapan nih ya pemain-pemain Blacklist membuka. Karena terkadang yang membuka ini antara JM Pinkman atau Proxiva. Kalau Proxiva agak susah buat bisa dikejar. Masih ada Raging Sandstorm. Tapi kalau untuk si JM Pinkman ini bisa dikejar selama Battle Spell Flickernya sudah tertrigger. Iya, ini Flicker emang bakal jadi hal yang mahal banget sih bagi kedua belah tim. Karena Flicker di tangan Dreams juga bisa jadi pemicu ya untuk team fight besar. Fishing Lantern di tangan seorang Roundel juga udah mulai diamankan. Item-item penetrasi inilah yang bakal ngebuat GM Pinkman dalam bahaya, karena berarti dia nggak bakal setebal di awal tadi. Yep. Dan ini akan mengandalkan outplate ya. Sudah 3-1-3 sebenarnya untuk outplate-nya. Sudah cukup bagus, tapi MP punya Winter Crown. Satu item yang bakal bisa membuat miscalculate lawan. Dan skillnya apakah bisa digunakan dengan maksimal oleh MP sekarang ini. Dan setiap kali membuka rumput, Proxiva dan juga Pinkman ini langsung dipukul mundur juga ya. Karena begitu banyak damage yang bisa disupply nih. Dari Alter Ego akhirnya bisa mengamankan purple buff untuk GB. Karena bahkan secara damage leaderboard kita ngeliat Roundel loh, ini yang ada di paling atas dibandingkan para player Blacklist International, yang dimana ini menunjukkan positioning dan targeting dari seorang Roundel sejauh ini sangat amat berhasil buat nge-meltdown siapapun yang ada di bagian depan, dan masih mencoba untuk memancing, karena ini yang harus mereka lakukan sebelum masuk ke arah Lord selanjutnya. Mereka harus abisin dulu sekecil apapun resource atau source kills yang masih ada, itu akan sangat ngebantu. Ya, biasanya sih 10 detik sebelum ya ada conceal play, tapi ini tidak ada conceal play sama sekali. Di bagian topnya GB berhasil untuk mendatangkan 2 wave, ada 2 katapult untuk di bagian top, jadi harus dibersihkan dulu bagi Blacklist. Dan sudah tertahan juga ada Haji, MP. Sekalian mereka bisa setup untuk mendapatkan Lord ini, belum yang evolve. Oh, bawahnya Om. Sama-sama bisa dikontes, dan lihat JM Pinkman lagi-lagi nih buying time nih buat JM Pinkman. Iya sih, dan posisinya udah ketahuan ya. Tapi dari Hyde juga ngebawa Dreams untuk bisa rotasi cepat, dan Rondo akhirnya bisa ditumbangkan juga dengan cukup mudah, dengan damage dealing yang begitu besar dari seorang Outlay. Bahkan masih mencoba untuk menyicil lagi ke bagian belakang Dreams, yang kali ini bakal menjadi incaran utama sepertinya. Dan itu dia zone out dari seorang Haji, dari seorang Persiba juga yang langsung membuka cancel play-nya. Kali ini Lord akan coba untuk di-secure, tapi damage yang gak main-main juga datang dari seorang GBMP. Berhasil secure karena Lord-nya. Ya, 1 pixel HP dari Persiva tadi tidak terpanik dan masih bisa recall. Jadi 5 pemain Blacklist ini survive semuanya. Mereka bisa mengawal Lord ini tanpa minus ya, dengan kuantitas yang sama juga. Dan kali ini 3 lane bisa dijalankan oleh Blacklist International. Yap, untungnya Alter Ego mereka masih bisa lagi-lagi mengamankan buff. Tapi apakah buff ini memang cukup penting bagi GB juga? Karena GB akhirnya punya 1 buah Blade of Despair. Item akan, damage akan sedikit bertambah nanti. Iya. Cuman sekarang udah mulai bergeser ke mode defensif dulu ya buat Alter Ego. Karena Lordnya udah bisa didorong bareng, dan GM Pinkman udah mulai kehilangan nyawa yang cukup banyak. Tapi masih ada waktu sih, karena Lordnya juga kayaknya bakal di slow push dikit di bagian bottom lane. Yap, tidak dikawal ya. Dia biarin kerja sendiri aja nih buat Lordnya, biar lebih banyak nanti super minion yang bisa dihasilkan dari base Blacklist. Betul, dia lihat di sini di bagian mid lane dia bakal coba untuk dimaksimalkan terlebih dahulu oleh 4 pemain dari Blacklist International, dan Alter Ego
Mereka juga bakal coba untuk mengupayakan, terutama dari seorang GB yang bakal nahan wave di area mid lane terlebih dahulu, mengurangi potensial dorongan wave yang panjang, dan ini bakal jadi menguntungkan kalau tim fightnya bisa dimenangkan oleh Alter Ego. Lordnya udah mulai masuk, Roundel kehilangan setengah darahnya, dan bahkan dari seorang Indo juga belum bisa membuka momentum. Lihat damage yang masuk karena seorang outplay ini bakal menjadi momentum karena blast duet dari Heist juga udah mulai menusuk ke bagian belakang. Sedikit efek CC yang mengganggu seorang Heist, tapi masih ada kesempatan dengan damage yang menyakitkan bagi seorang MP. 2 damage dealer bisa di take down. Yap, MP dan juga Outplayed yang berarti ini hanya akan bisa melakukan defense untuk Blacklist International. Dikejar, ada Dreams bersama dengan GB juga yang berusaha untuk mendapatkan poin kill agar tidak ada efek resistance yang bisa dimiliki oleh Blacklist. Dan ternyata masih bisa bertahan ya. 3 pemain mereka memang masih survive, tapi damager yang lengkap untuk Alter Ego. Masih ada GB, masih ada Hive yang sudah menyelesaikan juga item-item damage dia. Dan tinggal menunggu waktu juga karena di bagian bawah ini sudah mulai dikirim wave minion dari Alter Ego. Ya secara mereka hilang ya best turretnya, tapi untuk tim fight-nya ini ketika dimenangkan oleh Alter Ego, jelasnya keuntungan mereka adalah bagaimana fall down-nya untuk Blacklist International di late game. Iya, di area late game potensialnya bakal lebih berkurang. Pasti buat Blacklist International sekarang dari Alter Ego juga nggak boleh gegabah. Mereka nggak punya daya dobrak seperti Lord, mungkin yang sebenarnya nggak lama lagi nih akan kembali ke dalam lane of dawn. Jadi mereka bisa ambil resiko yang lebih minim ketika Lordnya hadir. Dan Blacklist International yang masih cukup berani juga untuk memberikan beberapa pancingan ke depan. Perxiva salah satunya ini yang bakal jadi satu tombak utama yang bakal diandalkan untuk menciptakan momentum tersebut. Yep, dari Perxiva yang buka map juga ya di depannya. Dan Perxiva belum tumbang sama sekali sejauh ini. GM Pigman juga cukup tanky ya, tebal di bagian depan. Satu buah guiding Satu Eagle tadi hanya untuk melihat bagaimana kondisi di area depan juga. Dan Perxiva lihat langsung terkikil. Dan berarti dengan half HP juga masih ada quick send guard memang untuk mengisi. Tapi apakah berani karena GM Pigman di bagian top berusaha untuk mendapatkan informasi lebih dan diketahui oleh GB tadi berkat bantuan Crips. Kalau udah masuk ke late game, ini decision bakal sangat penting ya, sekecil apapun itu. Makanya kita bakal melihat apakah posisi dari seorang GM Pigman kali ini bakal membawa keuntungan, karena dia harus ngebuka flickernya juga, ngebuka beberapa source skills untuk melakukan regen HP juga. Dan Alter Ego, mereka masih terlihat cukup prima dengan HP bar yang mereka miliki. Dan Hive yang masih akan terus berada di bagian belakang untuk bisa Sial ke area Lord, ada tiba-tiba ada satu blasting duet yang langsung dibuka oleh seorang Heist. Kebuat Heist akan sedikit tertahan di bagian belakang, dan Heist harus tumbang. Oh no, Alter Ego kehilangan damage dealer utamanya, dan GB akan datang dengan satu buah surprising skill dan The Realm dibuka di waktu yang on time juga bagi Blacklist International. Mereka berhasil memukul mundur pasukan Alter Ego. Ya, tapi Retribution tadi dipakai oleh MP ya, berarti ini tanpa Retribution juga. Cuman kalau kita melihat minimapnya, GB ada di base. Kemungkinan Blacklist akan mendapatkan Evolve Lord karena berhasil mengusir GB, Roundel, dan juga Dreams ke belakang kembali. Dan sayang sekali tadi mungkin ini shot yang coba untuk dilakukan oleh Heist. Memang punya Winter Crown, Debat sempat masuk maksimal ya. Iya. Tapi untuk follow di belakangnya belum ada yang bergerak. Iya, dan dia tadi ketarik lagi nih sama Faramisnya. Itu yang ngebuat dia jadinya nggak bisa selamat juga. Karena kalau misalnya tadi nggak ada tarikan tambahannya dari Faramis, mungkin bakal beda ceritanya sih, Om. Ya mungkin nggak masuk jangkauan pukul juga ya tadi ya. Tapi sekarang Evolve Lord lagi dibiarkan slow push bagian bawah juga. GM Pigman masih split bagian topnya. Kalau mau tim fightnya jelas ya, dekat dengan Evolve Lord. Sangat menguntungkan dengan adanya extra buff yang bisa diberikan dari Lord ini. Oke, dorongan dari dua lane ini udah mulai kerasa juga. GB apakah bakal coba untuk ngedorong karena minion atau mulai berfokus ke arah team fight-nya? Karena resikonya akan sangat tinggi. Masuk ke arah menit yang ke-21, satu pemain tumbang akan butuh waktu yang sangat lama. Dan tiba-tiba ada Dreams mencoba membuka circle eagle ke bagian belakang. Dan Winter Crown sempat menyelamatkan dirinya juga. Tapi masalahnya Dreams akan tetap tumbang pada akhirnya, ditambah dengan damage yang masuk dari seorang outplay. 3 pemain saja tersisa untuk Alter Ego, dan 5 pemain dari Blacklist International masih cukup strong untuk mendorong wave minion dari 3 arah yang berbeda. Dan GB akan mencoba untuk menyelamatkan beberapa base-nya, karena kali ini dari seorang Heist Blasting Duet sudah dikeluarkan, tidak ada lagi source skills untuk bisa menahan wave minion. So, Blacklist International akan menyelamatkan game yang pertama. Kemenangan yang cukup jauh tadi di